Pemandangan dibuka dengan pemukiman tradisional yang tenang di bawah langit biru. Seekor kupu-kupu berwarna oranye hitam terbang santai melewati halaman rumah dan hinggap lembut di bahu sosok bertubuh jangkung bermata bertanduk iblis, yaitu Mong Ryon. Di dalam sebuah ruangan, Ise berbaring di atas tempat tidur dengan tubuh dan leher yang dipenuhi balutan perban luka. Saat perlahan sadar dan mengerang kecil, Mong Ryon yang sedang duduk di ambang pintu menyapa dengan tenang. "Kamu sudah bangun?" Ise yang baru sadar menatap sosok di depannya. Mong Ryon memperkenalkan kembali dirinya dengan santai sembari membiarkan kupu-kupu hinggap di jarinya. "Aku Mong Ryon, seorang demon spirit hunter. Kalau kamu ingin membenciku karena menyelamatkanmu seenaknya, silakan saja." Saat pertarungan dahsyat terjadi sebelumnya, amukan demon spirit raksasa berpendar warna ungu yang sempat mengancam nyawa Ise. Sisa-sisa kehancuran dan tanah yang retak akibat luapan energi kegelapan saat pertarungan melanda kawasan tersebut. Mong Ryon berjalan membawa Ise menuju sinar matahari pagi yang hangat dan membentang luas di sepanjang jalan pepohonan. Ini menandai awal perjalanan baru bagi Ise bersama sosok yang menyelamatkan hidupnya. Di halaman rumah yang tenang, Ise tersadar sepenuhnya bahwa tragedi yang menimpa dirinya dan keluarganya bukanlah sebuah mimpi buruk semata. Ia terkejut ketika membuka balutan perbannya. Seluruh luka bakar parah di tubuhnya telah sembuh total tanpa menyisakan bekas luka sedikit pun. Ise berterima kasih kepada Mong Ryon atas perawatannya dan mengagumi kemampuan penyembuhan ras Dokaibi. Mong Ryon terheran-heran melihat sikap Ise yang tetap tenang meskipun sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sosok Dokaibi. Ise membalas dengan bijak bahwa Mong Ryon memperlakukannya dengan sangat baik dan bukanlah seorang demon spirit, jadi tidak ada alasan baginya untuk berprasangka buruk. Mong Ryon mengagumi sifat kedewasaan Ise. Mong Ryon menanyakan keputusan Ise terkait tawarannya untuk mempelajari ilmu pengusiran setan exorcism arts. Mong Ryon berjanji akan menyediakan tempat tinggal hingga Ise mandiri, serta membantunya memperoleh kekuatan untuk membalas dendam pada para demon spirit. Di luar dugaan, Ise tidak langsung terbuai. Ia menatap tajam dan berkata jujur, "Terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Itu justru membuatku curiga." Tersenyum melihat kecerdikan Ise, Mong Ryon memberikan peringatan serius agar Ise mempersiapkan mental dan fisiknya. Mong Ryon menjelaskan bahwa tempat yang akan mereka tuju adalah Dokaibi Realm alam Dokaibi. Meskipun Dokaibi berbeda dari demon spirit, tempat tinggal mereka dipenuhi oleh yogi energi spiritual, sebuah lingkungan yang sangat keras dan mematikan bagi tubuh manusia biasa. Mong Ryon menatap Ise dengan tatapan tajam dan aura memintimidasi. Ia memperingatkan bahwa latihan yang akan dijalaninya tidak akan mudah. Yang terpenting, latihanku sangat keras, sampai-sampai setiap hari akan terasa bagai neraka. Bukannya gentar atau takut, Ise justru merespons peringatan tersebut dengan mata berbinar penuh amarah dan dendam. "Neraka? Aku justru menyukainya. Kalau tidak, jangan harap aku bisa membasmi para demon spirit." Ise menegaskan keputusannya untuk menerima tawaran tersebut dan bersumpah akan mengikuti Mong Ryon. Mong Ryon tersenyum melihat respons Ise. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa ia sebenarnya berniat menakut-nakuti Ise, tetapi tekad anak itu ternyata jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Mong Ryon menyajikan semangkuk makanan hangat dan menyuruh Ise makan agar tubuhnya pulih sepenuhnya sebelum mereka memulai perjalanan. Sebelum berbalik, Mong Ryon berpesan dengan sedikit gurauan lembut. "Kali ini, pastikan kamu menghabiskan semuanya." Ise pun duduk tenang di atas kasur dan mulai menyantap makanannya dengan lahap. Setelah Ise pulih, pemandangan berganti memperlihatkan kawasan pegunungan yang tinggi, berkabut dan terisolasi. Ini menandai dimulainya perjalanan Ise menuju latihan kerasnya di alam Dokaibi bersama Mong Ryon. Mong Ryon dan Ise berjalan menyusuri hutan yang lebat dan mencekam. Mong Ryon menjelaskan bahwa aura menyeramkan yang dirasakan Ise berasal dari yogi yang memenuhi area tersebut. Mong Ryon memberi peringatan tegas. "Jangan melangkah keluar dari tali larangan ini. Kamu takkan bisa kembali masuk sendirian." Mereka berdua sampai di gerbang utama sebuah kuil megah bertuliskan Ghost Guardian Temple Tanah Terlarang. Plakat kuil menegaskan bahwa tempat ini dijaga oleh para hantu dan merupakan tanah terlarang bagi manusia biasa. Ise ragu dan bertanya, apakah manusia benar-benar boleh masuk ke ranah Dokaibi? Ia sejujurnya khawatir kedatangannya hanya akan menyusahkan dan memberi masalah bagi Mong Ryon. Mong Ryon terkekeh pelan dan menyebut Ise anak yang aneh karena masih sempat memikirkannya. Sambil menyentuh gerbang kayu besar kuil, Mong Ryon menegaskan kekuasaannya. "Jangan khawatir, tak ada Dokaibi di Ghost Guardian Temple yang berani membantah ketua." Ise pun terkejut mendengarnya.
ternyata Mong Ryon adalah ketua, leader dari kuil tersebut. Pintu gerbang kayu terbuka lebar, menyuguhkan pemandangan kuil yang sangat megah dan luas di belantara pegunungan, lengkap dengan pepohonan merah yang indah. Ise terkesima melihat dunia yang sangat berbeda dari alam manusia, serta menyadari bahwa seluruh penduduk di kejauhan adalah ras Dokaebi. Namun, kehadiran seorang manusia kecil, Ise langsung menarik perhatian para Dokaebi yang berjaga. Mereka mulai berbisik-bisik dan menatap sinis. Apa? Manusia sekurus itu? Beraninya manusia kurus kering masuk ke Ghost Guardian Temple. Beberapa Dokaebi muda bertanduk menatap Ise dengan pandangan dingin dan penuh rasa tak suka. Di hadapan seluruh penduduk Ghost Guardian Temple, Mong Ryon berteriak lantang dengan suara menggema yang berwibawa. Dengarkan, semuanya, anak manusia ini bernama Ise. Dia akan mempelajari exorcism arts di bawah bimbinganku. Dia keluarga baru kita, jadi perlakukan dia dengan hangat. Pengumuman itu langsung mengguncang seluruh kompleks kuil. Mengetahui bahwa keputusan tersebut datang dari sang ketua, prasangka buruk para Dokaebi seketika melunak. Beberapa Dokaebi tersenyum dan menyambut baik. Yah, kalau ketua yang membawanya, berarti tak masalah. Senang punya anggota keluarga baru. Ise tertegun dan kagum di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa hanya dengan satu ucapan Mong Ryon, semua Dokaebi langsung menerimanya tanpa ragu. Mong Ryon kemudian mengajak Ise untuk melakukan hal yang dia sebut sebagai hal terpenting dalam berburu demon spirit. Bukannya latihan fisik yang menyiksa, Ise justru didudukan di depan meja makan besar yang penuh dengan berbagai santapan lezat dan melimpah. Mong Ryon bahkan memerintahkan Dokaebi Koki untuk terus menambah porsi Ise, terutama hidangan daging. Ise yang bingung melihat tumpukan makanan itu akhirnya bertanya apa hubungannya makan sebanyak ini dengan bertarung melawan demon spirit. Mong Ryon memegang lembut kepala Ise dan memberikan pemahaman yang sangat hangat dan menyentuh. Soal exorcism arts, kamu punya satu masalah besar. Kamu lupa bahwa kamu masih anak-anak. Seorang anak punya kewajiban, yaitu banyak makan dan banyak tidur. Mong Ryon menegaskan bahwa jika Ise tidak membangun dan memperkuat fisiknya dari sekarang melalui makanan gizi yang cukup, ia akan sangat menyesalinya ketika kelak bertarung sebagai seorang demon spirit hunter. Mendengar nasihat bijak Mong Ryon, Ise yang tadinya kebingungan langsung tersadar. Sambil menggenggam paha ayam dan sendok nasi, Ise membatin bahwa membangun fisik yang kuat selagi pertumbuhan adalah hal wajib demi membasmi para demon spirit. Tanpa ragu, Ise langsung menyantap makanan melimpah itu dengan sangat lahap hingga pipinya menggembung. Mong Ryon tersenyum puas melihatnya. Tiba-tiba seorang Dokaebi perempuan bertubuh mungil dengan rambut ungu ceria bernama Gong A masuk sambil membawa semangkuk penuh daging tambahan. Mong Ryon pamit pergi sebentar untuk mengurus beberapa urusan kuil. Sebelum pergi, ia menugaskan Gong A untuk mengantar Ise ke kamarnya setelah selesai makan, seraya berpesan, pastikan dia menghabiskan semuanya sampai suapan terakhir, ya. Gong A menjawab dengan penuh semangat, sementara Ise yang sudah kekenyangan mulai merasa kepanasan dan membatin lucu. Jadi begini rasanya neraka. Setelah Mong Ryon pergi, Gong A mulai mengelus kepala Ise dengan ramah dan menanyakan usianya. Ise menjawab singkat bahwa usianya 10 tahun. Gong A kaget setengah mati sampai keningnya berkerut. 10? Kamu jauh lebih dewasa dariku, padahal aku 22 tahun. Ise yang berwajah datar langsung membalas santai. Justru lebih mengejutkan kalau kau sudah 22 tahun. Dokaebi Koki yang ada di sana tertawa dan menjelaskan bahwa manusia menua 2 kali lebih cepat dibandingkan ras Dokaebi. Jadi secara teknis, Gong A yang berusia 22 tahun di alam Dokaebi itu setara dengan anak yang hanya 1 tahun lebih tua dari Ise. Setara anak 11 tahun manusia. Gong A yang kegirangan langsung menyombongkan diri dan menegaskan bahwa dirinya tetaplah seorang kakak bagi Ise. Gong A melompat gembira karena kini ia memiliki seorang adik laki-laki manusia. Sang Koki Dokaebi tersenyum mengelus kepala Gong A sambil mengingatkannya untuk menjaga Ise dengan baik. Ise yang melihat keceriaan Gong A dari samping mengamati dengan tenang. Di tempat asing ini, Ise mulai merasakan kehangatan sebuah keluarga baru yang siap melindunginya. Setelah menghabiskan porsi makan yang sangat banyak, Ise berjalan keluar bersama Gong A sambil memegangi perutnya yang buncit karena kekenyangan. Gong A terkekeh melihatnya dan menghibur Ise bahwa karena usianya yang masih muda, makanan itu akan tercerna dengan sangat cepat. Gong A memuji keberuntungan Ise. Kamu beruntung sekali, Ise. Ketua sendiri yang mengajarimu exorcism arts. Dokaebi yang lain pasti bakal sangat iri.
Ise yang penasaran lantas bertanya apakah Mong Ryan benar-benar sehebat itu. Gong Ah terkejut mendengar pertanyaan Ise dan menjelaskan kenyataan di balik sosok Mong Ryan. Ketua itu legenda hidup yang sudah membasmi demon spirit selama lebih dari 300 tahun. Dia mungkin lebih kuat daripada semua Dokkaebi di Ghost Guardian Temple digabung jadi satu. Hearing hal itu, Ise terpana. Ia menyadari betapa jauhnya perbedaan antara manusia dan ras Dokkaebi yang bisa hidup hingga ratusan tahun. Ise memerhatikan kebaikan Mong Ryan dan keceriaan Gong Ah. Meski penampilan mereka jelas merupakan makhluk Dokkaebi, ramahnya perlakuan mereka membuat Ise merenung di dalam hatinya. Kalau hanya dilihat sekilas, aku tak bisa membedakan mereka dari manusia. Aku merasakan kehangatan yang dulu tak ada di desaku. Rasanya begitu asing. Di balik masa lalunya yang dipenuhi ketakutan dan penolakan warga desa manusia, Ise justru menemukan kepedulian yang tulus di tengah bangsa Dokkaebi. Tiba-tiba, saat sedang berjalan, sebuah teriakan lantang menghentikan langkah Ise dan Gong Ah. "Hei kau, manusia!" Bayangan dua sosok berdiri menghadang mereka di jalanan kuil. Salah satu Dokkaebi yang menghadang menegur dengan nada tidak bersahabat. "Kau tak hanya berani masuk ke Dokkaebi Realm, tapi kau bahkan belajar exorcism arts langsung dari ketua kami yang sibuk." Ise dan Gong Ah tertegun menatap kemunculan para Dokkaebi yang tampaknya tidak terima atas keistimewaan yang didapatkan oleh seorang anak manusia. Sosok Dokkaebi berambut biru yang menjadi pemimpin kelompok tersebut mengepalkan tangannya hingga berbunyi keras. Dengan senyuman licik dan mata menyala jahat, ia memberikan ancaman terselubung. "Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar?" Melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka, wajah Gong Ah seketika berubah tegang dan cemas. Ia mengenali komplotan berandal tersebut dan bergumam takut. Il Cui, Woljang, dan komplotan Goigyul. Gong Ah tahu betul bahwa kelompok ini terkenal sering membuat masalah dan sengaja memanfaatkan situasi saat ketua Mong Ryan sedang tidak ada. Dokkaebi berambut biru menatap Ise dengan tatapan meremehkan, menganggap Ise hanyalah anak manusia lemah yang beruntung. Namun, bukannya takut atau gemetar, Ise justru menyipitkan matanya dan menatap balik dengan pandangan dingin yang tajam. Dalam hatinya, Ise langsung membatin dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Orang-orang ini, apa mereka ingin cari gara-gara denganku?